Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Leni? Alhamdulillah, Bu, sehat. Mohon maaf saya mengganggu waktunya ya, Bu. Iya, Saya Bu Leni ingin, tidak apa-apa. Kenapa, ya, Bu? iya, saya punya masalah dan saya ingin berbicara dengan Ibu. Iya, Bu, silahkan. Iya, saya mengharapkan dari pembicaraan ini semoga saya mendapatkan solusi untuk nanti saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi saya itu ingin menceritakan sebuah permasalahan yang saya alami sekarang ini, yaitu tentang manajemen waktu. Jadi betapa sulitnya akhir-akhir ini itu karena kegiatan di sekolah sedang banyak, terkait lagi mau akreditasi, jadi beban kegiatan juga pekerjaan luar biasa sekali, banyak gitu juga terkait di rumah, sulit juga untuk membagi waktu dengan keluarga gitu, Bu. Iya ya, Bu, betul ya. Apalagi kan kita sebagai wanita ya, Bu. Tentunya sudah saya jadi kebayang gitu ya, Bu. Betapa sulitnya untuk bisa membagi waktu dan mengatur waktu ya, Bu. Kira-kira dari pertemuan kita ini apa yang nanti akan menjadi tujuannya? Ya, saya berharap dari pertemuan kita, saya itu jadi punya strategi gitu, Bu. Bagaimana cara saya bisa memanage waktu saya untuk melaksanakan pekerjaan di sekolah gitu dan juga bisa mengurus keluarga gitu. Iya, betul ya Bu. Kita harus bisa membagi waktu. Dan saya pengen tahu ya Bu, dari dalam hal memanajemen waktu itu kira-kira sekarang ini yang Ibu miliki kalau dari skala 1 sampai 10 di mana kira-kira posisi Ibu? Kalau sekarang karena banyak yang keteteran, saya rasa skalanya itu di 6 ya, Bu. Jadi di sekolah itu saya lumayan panik karena ketika jam mengajar, saya juga harus memikirkan itu administrasi pembelajaran terkait akreditasi kan sebentar lagi, jadi harus semuanya dipenuhi gitu. Kemudian juga melatih murid untuk persiapan lomba. Jadi keteter gitu, mana dulu yang harus didahulukan gitu. Sering meninggalkan siswa juga di kelas karena pasti harus mengerjakan itu melatih anak yang mau lomba, juga mau mengerjakan administrasi. Jadi lumayan keteteran gitu. Pas ketika pulang ke rumah, ternyata ketika buka laptop itu LMS juga sudah menumpuk, rupanya harus dikerjakan tugas kita itu. Jadi di kepala itu, wah benar-benar kalau seperti benang itu sudah sangat kusut gitu, Bu. Jadi mana dulu ini yang harus dikerjakan seperti itu. Jadi posisinya kira-kira 6 lah gitu. Jadi sudah menumpuk ya Bu, sudah seabrek gitu kegiatannya. Sudah kebayang ya Bu, betapa pusing dan galaunya Ibu itu. Tapi kan pastinya dari cara mengelola manajemen waktu itu yang begitu banyaknya aktivitas dan kegiatan yang Ibu lakukan sekarang ini pastinya kan Ibu sudah punya rencana untuk bisa manajemen waktu yang Ibu lakukan. Apa prioritasnya Bu? Ya, untuk prioritas saya itu ingin sesegera mungkin pekerjaan di sekolah itu cepat selesai, terutama untuk administrasi mengajar supaya tidak mengganggu jam pelajaran saya ketika mengajar. Nah, kalau lomba kan sebentar lagi juga selesai, sebentar lagi ditampilkan. Kalau sudah ada hasilnya kan saya tidak perlu melatih lagi gitu. Jadi itu mungkin waktunya bisa cepat selesai. Nah, jadi ini yang lumayan lama itu administrasi sekolah yang sangat banyak itu harus dipenuhi terkait mau akreditasi, nanti presentasinya itu sekitar bulan April, jadi lumayan panik gitu. Jadi mungkin itu untuk di sekolah untuk diprioritaskan gitu. Nah, untuk di rumah juga pasti yang utama waktu kita itu fokusnya untuk keluarga ya, tapi sebisa mungkin kita juga bisa menyelesaikan tugas-tugas LMS kita gitu, Bu. Jadi kalau tadi 6, saya berharap sih
sampai 8 atau 9 saja skalanya itu sudah luar biasa. Kalau 10 mungkin ya gak ada yang sempurna ya Bu, pasti tiap kegiatan pasti ada saja kegiatan lain yang menghambat kita gitu Bu. Iya, iya betul, betul sekali ya Bu. Pastinya dengan begitu banyaknya pekerjaan, rutinitas yang menumpuk, dan pastinya juga harus bisa mengelola dan memanajemen waktunya, dan mungkin Ibu juga punya strateginya baik itu dalam jangka waktunya juga untuk kedepannya dengan rencana keberhasilan cara memanajemen waktu Ibu. Bagaimana Ibu menghadapi semuanya, apa strateginya, dan kira-kira dalam jangka waktu berapa lama untuk bisa mencapai keberhasilan yang Ibu lakukan? Ini jangka waktunya kan mungkin sekitar kurang dari 1 bulan untuk membereskan administrasi ini karena nanti visitasi akreditasinya di bulan bulan April gitu. Jadi harus segera mungkin dilaksanakan. Nah, saya itu strateginya kerjasama dengan rekan guru di sekolah. Jadi kita bagi-bagi tugas gitu untuk mengerjakan administrasinya tersebut karena tidak mungkin untuk sendirian gitu dikerjakannya. Kemudian juga meningkatkan solidaritas juga dengan teman, bagaimana kita mengemukakan apa kesulitan kita supaya saling membantu gitu intinya. Kemudian juga selain di sekolah, di rumah kita harus sering komunikasi gitu dengan anggota keluarga kita di rumah supaya tidak salah paham, mereka mengerti apa yang kita kerjakan. Terkadang anak itu kan pengen gitu kan ditemenin sama ibunya gitu kan, cemburu mungkin karena ibunya sibuk di luar atau jarang menemani dia bermain. Jadi kita juga butuh komunikasi gitu dengan keluarga di rumah, dengan anak, dengan suami supaya tahu apa yang kita kerjakan gitu. Iya betul, betul sekali ya Bu. Jadi Ibu sudah tahu bagaimana strateginya untuk jangka waktu berapa lama, juga untuk tahu tentang keberhasilan dan rencana aksinya. Bahkan Ibu juga sudah punya komitmen mungkin ya Bu dengan anggota keluarga, dengan teman-teman, dengan diri Ibu sendiri. Nah, kira-kira nanti akan seperti apa komitmen yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya jika sudah berhasil? Ya, komitmennya itu pasti kalau dengan rekan-rekan di sekolah, kita pasti mengutamakan kepentingan sekolah gitu. Jadi ketika ada pekerjaan seperti ini sangat numpuk, pasti kita komitmen untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya gitu. Pasti sih ada gangguan kan, kegiatan lain mengikuti inilah itulah, tapi kita berusaha untuk mengedepankan dulu, mengutamakan dulu pekerjaan sekolah dulu untuk saat-saat ini yang mepet waktunya harus benar-benar diselesaikan. Nah, kemudian terkait juga masalah di rumah, komitmennya kita harus yang dinamakan dengan jujur, kepercayaan gitu Bu. Kemudian komunikasi itu sangat penting gitu. Bagaimana kita menciptakan kenyamanan di rumah, terutama itu untuk keluarga, itu yang paling utama gitu. Iya betul sekali ya Bu. Ada kenyamanan dalam keluarga, ada komitmen juga. Pastinya selain itu juga kan ada motivasi ya Bu, yang kira-kira bisa menguatkan Ibu, bisa menjadi penyemangat Ibu, dan ada yang membantu entah itu dari siapa atau siapa. Mungkin kalau bisa Ibu kan siapa yang bisa membantu dalam menjaga komitmennya? Ya, untuk motivasi pastinya kalau di sekolah luar biasa motivasi dari rekan-rekan guru yang sudah senior gitu. Jadi mendukung ketika saya sedang sibuk-sibuknya seperti ini. Mereka juga memberikan kata-kata atau motivasi yang mendukung, setidaknya mereka tidak bisa mengerjakan administrasi yang harus diketik atau berupa laptop, mereka bisa gitu mengisi kelas saya. Itu juga sudah luar biasa dukungan bagi saya. Jadi benar-benar pekerjaan saya di sekolah terbantu dengan rekan-rekan guru saya yang senior, yang intinya kita saling memotivasi dan saling membantu. Juga ketika di rumah dukungan suami itu luar biasa bagi saya. Jadi ketika saya banyak pekerjaan, beliau juga mampu untuk membantu pekerjaan di rumah. Jadi kita itu saling membantu dan itu
support yang luar biasa bagi saya. Jadi kan yang penting itu kita nyaman, kita saling mengerti gitu Bu, itu yang poin utamanya. Kalau kita pusing kemudian di rumah tidak ada yang mendukung, itu juga kan jadi masalah yang baru. Nah ketika ini saling melengkapi, saling membantu, nah itu luar biasa motivasi bagi saya gitu. Iya, bagus. Bagus banget ya, Bu. Ibu ini kita sudah ada di sisi akhir ya, Bu. Dari awal sampai akhir, akhirnya saya bisa merangkum dari apa yang Ibu utarakan bahwasanya Ibu memang ada masalah mengelola waktu ya, tetapi Ibu sudah punya komitmen, sudah tahu rencana aksi ke depannya dan juga Ibu sudah tahu apa yang harus Ibu lakukan dan Ibu juga sudah bagus langkah-langkahnya. Saya harapkan semoga apa yang Ibu harapkan bisa berhasil. Saya doakan semoga apa yang Ibu harapkan itu bisa jadi kenyataan ya, tidak bisa memanage semuanya tanpa ada tumpang tindih dan tanpa ada yang dikorbankan atau yang disalahkannya, Bu. Iya Mungkin betul Bu. hanya itu yang bisa saya simpulkan dan mungkin kalau dengan Ibu bagaimana timbal baliknya dari pembicaraan kita ini? Wah, luar biasa sekali, Bu. Karena bagi saya pribadi itu ketika saya punya beban, punya unek-unek gitu, pusing di kepala, itu harus saya utarakan, harus saya curhatkan, harus dibicarakan, tapi tentunya dengan orang yang tepat gitu, Bu. Kalau orangnya gak tepat, bukannya meringankan masalah, pasti justru menambah masalah. Dan luar biasa ketika saya berbicara dengan Ibu, saya itu menjadi lebih yakin lagi kalau saya itu pasti bisa untuk menghadapi rintangan ini gitu, Bu. Terima kasih banyak saya juga kepada Ibu. Ya, sama-sama ya Bu Leni. Semoga sukses dan semangat selalu ya. Jangan lupa berdoa, bekerja, dan tetap semangat dalam keadaan apapun. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama juga saya terima Ya, kasih sama-sama banyak. Bu Leni. Ya, mohon maaf ini waktunya ya Bu, saya ganggu gitu jam segini Ya, harusnya tidak apa istirahat. Bu. Tidak apa-apa. Nanti lain kali kita sambung-sambung lagi ya Bu. Ya, nanti kalau kegiatannya sudah selesai, nanti saya curhat lagi sama Ibu bagaimana 1 bulan ini apakah saya bisa mengerjakan pekerjaan saya dengan baik gitu. Terima kasih Bu Iya, atas baik Ibu. waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna dari Ibu dari sini gitu. Iya. Ibu dulu yang mulai. Terus direkam. Atau bisa dimatiin. Terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu dari sini? Ada apa mungkin? Maaf ya Bu Leni, saya ganggu nih di jam-jam seperti ini. Maaf, saya mau ganggu sedikit aja. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya Bu Len. Oh iya, kebetulan sekarang itu jam mengajar sudah selesai, jadi saya punya waktu luang ya. Gak apa-apa Bu, barangkali ada yang bisa saya bantu Bu. Iya ya, ini nih Bu, nih saya lagi sedikit bingung dan juga pusing ini mengenai ya biasalah kegiatan seperti biasa gitu di sekolah anak-anak
sekarang ini saya dapat laporan nih dari guru mata pelajaran olahraga ini katanya ada kelas 4 ya, murid saya itu suka bolos di tengah-tengah pelajaran, katanya itu diajakin bolosnya itu sama kelas 6 sama kakak kelasnya. Ada 2 orang itu yang bolos tuh di tengah-tengah pelajaran tuh. Jadi ini saya sedikit lagi galau-galau gimana gitu. Oh iya Bu, itu sebuah masalah pastinya ya. Jadi dari pembicaraan kita kali ini, apa tujuan Ibu gitu? Apa yang ingin Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya tuh ingin ini ya Bu, ingin bisa ngobrol, sharing dari hati ke hati juga sambil bisa mengutarakan isi hati saya juga bisa mencari solusi, masukan dari Bu Leni yang mungkin bisa membantu dan bisa mengurangi kegalauan saya ini. Oh iya, baik Bu, kalau begitu semoga saya bisa membantu ya. Kalau begitu bisa Ibu ceritakan bagaimana masalahnya dari awal. Iya Bu, ini saya kemarin dapat laporan ya Bu dari guru olahraga katanya si inisialnya aja ya, si DA sama si UP itu bolos ketika pelajaran olahraga ketika di lapangan bola itu menghilang. Nggak tahu Wah, kemana, katanya ada temannya yang mengatakan kalau dia diajakin bolosnya itu sama anak kelas 6 dan sampai pulang, sampai jam pelajaran selesai pun nggak kembali lagi ke kelas itu Bu. Jadi kan kalau begitu kan itu bukan apa ya suatu beban lah buat guru kelas, saya kan wali kelasnya, sedangkan itu kan dia masih waktu pelajaran olahraga harusnya ikut pelajaran olahraga malah bolos nggak tahu kemana gitu Bu. oh iya, kalau begitu Ibu sudah mencari tahu gitu, kemana mereka ketika pelajaran olahraga tersebut gitu. Ya saya sih udah mencari tahu itu takutnya kan dia itu bolos itu tanpa sebab nggak tahu kemana. Yang jelas saya sudah cari tahu, saya bahkan sudah sisir tempatnya yang tempat biasa nongkrong anak-anak tuh kayak warnet yang dekat sekolah. Mungkin mereka ada di situ tapi ternyata tidak ada. Saya juga nanti akan verifikasi ke anaknya kalau besok tuh kalau sekolah ya akan verifikasi, juga saya akan kumpul lah ngariung sama guru kelas 6 juga kan, itu melibatkan anak kelas 6 juga sama guru kelas saya sama guru bidang mata pelajaran olahraganya juga sambil koordinasi dulu sama kepala sekolah, dan setidaknya kan kepala sekolah juga harus dikasih tahu bahwa ada kasus ini di kelas 4 anak bolos pelajaran, bukan bolos sekolah tapi bolos pelajaran karena pagi-paginya ada, setelah jam olahraga menghilang itu. Oh iya Bu, kalau begitu Ibu sudah berusaha mencari tahu masalahnya anak-anaknya itu kemana, tetapi belum ada hasil gitu. Pertanyaan Ibu terkait kemana mereka ketika jam pelajaran olahraga menghilang dari sekolah. Nah kalau begitu, kira-kira menurut Ibu kalau sekarang skala dari 1 sampai 10, posisi anak-anak itu di skala berapa Bu? Kalau menurut saya, kalau bolos di tengah-tengah pelajaran itu mungkin skalanya di antara 4 dan 5 itu, Bu. Mungkin kalau 6 saya nggak akan kasih toleran ya, apalagi sampai 7. Kalau saya kasih 7 atau 6 itu mungkin kalau mereka alpanya itu dari pagi, memang tidak sekolah kan udah dari pagi, berarti udah direncanakan nggak sekolah. Dan itu juga kalau alpa kan kita belum tahu apakah dia sakit, lupa kasih izin, ataukah ada keperluan dengan keluarganya karena tidak ada alat komunikasi, jadinya kan alpa tanpa keterangan. Tapi kan saya bisa maklumin, saya bisa tanya-tanya. Kalau ini kan pagi-paginya tuh ada Bu, tapi pas di tengah-tengah kan itu nggak ada kan, itu saya rasa itu kan sudah keterlaluannya gini, tidak menghargai kesepakatan kelas, juga tidak menghormati guru bidangnya gitu. Jadi seolah-olah mereka seenaknya gitu main kabur-kaburan saja. Jadi untuk peringatan ya mungkin saya kasih skalanya itu 4 atau 5 gitu loh Bu. Tapi kalau yang kehadirannya full gitu ya mungkin skalanya itu kan 10 kan, ini untuk kehadirannya Bu, bukan untuk kesempurnaan seorang manusia. Ini hanya untuk presensi kehadiran ya. Kalau anak full itu saya kasih di skala 10 gitu ya Bu. Ya,
Betul sekali Bu, memang kehadiran di sekolah itu prioritas utama gitu. Jadi anak punya tanggung jawab dia melaksanakan tugas di sekolah. Jadi betul sekali, saya juga setuju sangat sama Ibu bahwa skalanya bisa sampai 10 untuk kehadiran. Nah, dari masalah tersebut kira-kira prioritas utama Ibu untuk masalah ini apa Bu? Jadi poin utama apa yang ingin Ibu selesaikan gitu Bu? Saya itu prioritas utamanya dalam penyelesaian masalah ini ya adalah restitusi dulu ke anaknya, Bu. Sambil selain itu kan koordinasi dengan kepala sekolahnya, juga guru kelas 6-nya supaya kita saling merestitusi siswanya masing-masing. Kelas 6 direstitusi oleh guru kelas 6, kelas 4 oleh guru kelas 4, dan kemudian juga kalau seandainya dari restitusi itu masih belum bisa terselesaikan, mungkin akan ambil jalan lain ya, seperti memanggil kedua orang tua siswa tersebut ya, salah satunya. Juga kan itu masalahnya kan itu sudah menghubungkan banyak pihak ya Bu, mudah melibatkan guru mata pelajaran, guru kelas 6, guru kelas 4, juga kepala sekolah, dan mungkin juga nanti akan dilibatkan juga orang tua untuk bisa memprioritaskan supaya masalah ini cepat terselesaikan dan sekolah bisa kondusif lagi dan anak juga bisa belajar dengan nyaman. Entah siapa itu gurunya, yang penting anak bisa masuk dan mengikuti pelajaran, seperti itu Bu. Oh iya, bagus sekali. Jadi prioritas utama Ibu adalah tadi restitusi untuk anak-anak. Kemudian rencana aksi nih untuk menyelesaikan masalah tersebut tadi kan restitusi. Mau dilaksanakannya apakah dengan setiap individu siswa tersebut atau mau kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau kepala sekolah atau bagaimana gitu Bu proses restitusinya? Bisa Iya. dijelaskan? Iya Bu, terima kasih. Kalau untuk restitusinya sementara ini kita panggil masing-masing saja dulu ya Bu. Takutnya kan anak itu kalau dipanggil secara spontan banyak melibatkan semua orang kan itu takutnya nanti kaget ya. Kita restitusi dari hati ke hati dulu sama wali kelasnya. Setelah itu nanti akan ada tindak lanjut untuk penyelesaiannya. Ya kalau memang dari tahap ini memang sudah bisa teratasi, tidak akan dilanjut, dan rencananya kan secepatnya. Kalau bisa besok pun bisa kita mulai restitusi. Jadi kalau seperti ini kan jangan dibiarkan berlarut-larut ya Bu. Nanti takutnya menularkan kan, kalau bolos itu ibaratnya virus, takut nantinya kan terkena virus itu, virus boros itu. Kira-kira seperti itu Bu. Oh iya, baik sekali Bu itu rencananya. Nah, kira-kira ketika Ibu merestitusi anak-anak, ada nggak sih hambatan yang mungkin terjadi? Kemudian bagaimana Ibu cara untuk strategi Ibu untuk menghadapi hambatan tersebut gitu Bu? Iya. Iya, pastinya banyak sekali hambatannya. Jangankan untuk restitusi ya, dari hal kecil ya, kalau menurut saya restitusi dari anak-anak juga pastinya itu akan banyak hambatan, terutama mungkin mereka akan ketakutan ya Bu. Terus yang kedua kan malu, mungkin kalau kita tahu kalau anak itu dipanggil, pastinya kalau mereka yang dipanggil pasti mereka yang ada masalah. Tapi saya akan mengupayakan supaya mereka tetap merasa nyaman, mereka tetap tidak disalahkan, dan yang penting mereka itu menyadari apa yang mereka lakukan itu salah, dan mereka mempunyai komitmen atau bisa ada kesadaran dari diri mereka bahwa mereka itu akan berubah dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sudah mereka lakukan Bu. Oh iya, bagus sekali. Ternyata Ibu sudah mempunyai rencana yang sangat bagus. Kalaupun ada hambatan, Ibu juga sudah punya strateginya. Nah, kalau begitu, kira-kira komitmen Ibu untuk masalah ini apa Bu? Dan juga siapa saja yang ingin Ibu libatkan? Iya Bu, saya berkomitmen ya Bu, kalau untuk masalah ini pastinya semuanya harus terlibat, harus melakukan ya mungkin pembiasaan dan pembinaan yang dulunya jarang dilakukan, mungkin akan lebih ditingkatkan lagi, dan juga koordinasi dengan kepala sekolah, juga dengan para wali kelas-kelas yang lain supaya lebih fokus pada peserta didiknya, memberikan pembinaan secara umum yang langsung. Jadi jangan kesaklek ke anak yang jadikan suspeknya, tapi harus secara umum. Jadi biar tidak ada yang merasa di
cara dianaktirikan atau gimana gitu ya Bu? Belum semuanya ya. Belum ya Bu Leni. Kira-kira seperti itu komitmennya, dan saya juga akan berjanji setelah Sama Bu melakukan Kati, restitusi ini saya berupaya supaya mereka akan lebih rajin lagi didapatkan sekolah setelah dan tidak melakukan kesalahan yang sama Bu. Oh iya. Bu, jadi saya simpulkan, rupanya dari permasalahan Ibu terkait dengan anak-anak yang bolos sekolah ketika jam pelajaran olahraga, rupanya Ibu sudah mempunyai strategi atau rencana untuk menyelesaikannya. Tadi melalui restitusi juga Ibu ketika kemungkinan ada hambatan, Ibu juga sudah punya strategi untuk menyelesaikannya. Saya rasa itu sudah luar biasa. Saya yakin Ibu pasti bisa untuk melakukannya. Jadi semangat dan terus lanjutkan dan coba untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin, seperti itu Bu. Iya. Nah, dari percakapan ini apa yang Ibu rasakan Bu setelah berbicara dengan saya Bu? Iya, terima kasih. Aduh Bu, ini saya setelah kita berbicara ya Bu, saya itu merasa lega ya Bu, seolah-olah itu beban masalah yang ada di pundak saya itu serasa ringan tuh Bu. Terima kasih banyak ya Bu Leni sudah berbagi dan sudah meluangkan waktunya untuk saya, dan semoga saya juga bisa seperti Bu Leni juga bisa semangat dan santai menghadapi semua permasalahan yang ada di sekolah saya ya Bu. Iya Bu, pasti ada saja masalah, namun kita harus yakin kalau kita bisa melewatinya. Iya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Leni atas waktunya. Saya mohon maaf banyak, mohon maaf sekali lagi karena sudah mengganggu Ibu di jam-jam seperti ini, jamnya jam istirahat. Terima kasih banyak ya Bu Leni. Iya, sama-sama Bu Darsini. Lainlah nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya, nanti terima kalau kasih. Ya, sudah permasalahannya selesai, Ibu bisa curhat kembali Bu. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.